Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Di sini kita akan melihat tentang percintaan, keuangan, dan juga kesehatan kalian di tahun 2023. Oke, bagaimanakah percintaan, keuangan, dan juga kesehatan buat Gemini di tahun 2023? Tadi saya melihat ada Two of Swords. Jadi ada seseorang di sini yang bingung atau berada di dalam dua jalan yang berbeda. Percintaan buat Gemini. Percintaan buat Gemini. The Strength. Mungkin Gemini berhubungan dengan Leo di sini, ataukah dia punya Leo di natal chartnya dia. Saya melihat ada seseorang yang dia masih sayang sama Gemini, hanya saja dia sedikit fokus dengan suatu situasi mungkin. Let's clarify the strengths. King of Cups in reverse. Saya melihat di sini di dalam percintaan Gemini sepertinya kalian disuruh untuk berhati-hati dengan seseorang karena orang ini bisa saja memiliki sifat yang sedikit egois ataukah dia punya jiwa yang manipulasi. Saya juga melihat orang ini hatinya dia membeku. Dia masih takut disakiti, dia masih takut dikecewakan seperti itu. Dan mungkin juga Gemini di sini akan berhubungan on and off. Jadi satu hari dia baik, besoknya dia marah-marah. Terus baik lagi, terus marah-marah lagi seperti itu. Atau Gemini mungkin kalian yang akan melakukan hal ini ke seseorang. Let's clarify King of Cups in reverse. Knight of Pentacles dan Seven of Cups in reverse. Saya melihat kesempatan itu ada di dalam percintaan karena sepertinya ada seseorang di sini yang akan melepaskan salah satu pilihan dia karena dia merasa tidak ada seperti tidak ada tujuannya mungkin dengan seseorang di sini dan let's clarify Seven of Cups in reverse. Ten of Pentacles in reverse. Oke, saya melihat di sini ada seseorang yang perasaannya dia atau emosionalnya dia di sini akan terganggu karena faktor dari keuangan. Karena Ten of Pentacles di sini dia kartunya terbalik dan Seven of Cups juga di sini tentang perasaan dia terbalik. Jadi saya merasa ada seseorang di sini yang akan selama dia belum bisa mendapatkan impian ini, misalnya dia ingin jadi seorang milioner atau dia ingin punya uang 100 juta misalnya. Sebelum dia mendapatkan atau memiliki uang 100 juta ini, susah buat orang ini untuk membuka hatinya dia. Oke. Dia ingin memberi di sini karena kartu Knight of Pentacles biasanya orang yang sangat generous. Jadi dia ingin mungkin memberikan perasaan itu tapi tidak nyaman buat dia. Let's start with Knight of Pentacles. The Hierophant. Mungkin juga kalian sudah menikah dengan orang ini ataukah kalian punya hubungan yang spiritual. Let's clarify the Hierophant. Thank you. Knight of Cups. Let's clarify Knight of Cups. Saya juga melihat orang ini mungkin dia ini bukan berita yang bagus buat Gemini.
Mungkin pasangannya kalian di sini memberikan perhatian ke orang lain juga. Let's clarify Knight of Cups. Ace of Cups. Tadi saya bilang bisa juga dia memberikan perhatian ke orang lain. Ada Ace of Cups di sini biasanya tentang cinta baru, tapi kartunya dia terbalik, mengatakan walaupun dia memberikan cintanya dia, atau dia bukan memberikan cinta di sini, saya rasa dia memberikan janji atau rayuan ke seseorang tanpa menggunakan emosional. Dan Page of Pentacle juga di sini dia terbalik, mengatakan orang ini dia belum bisa berkomitmen, bukan hanya terhadap Gemini, dia belum bisa berkomitmen terhadap orang-orang siapapun yang dia miliki. Jadi walaupun dia loncat sana, loncat sini seperti itu, tidak ada orang yang bisa membuat orang ini ingin tinggal di satu tempat yang sama. Mungkin orang ini, saya ingin punya orang yang serius, The Hierophant di sini. Misalnya dia menginginkan Gemini untuk menjadi orang yang serius, orang yang akan selalu ada buat dia 24 jam, 365 hari. Tapi di sisi lain juga orang ini dia ingin mungkin punya orang lain seperti itu. Tapi dia tidak menggunakan cinta seperti apa yang dia berikan ke Gemini. Jadi dia ingin punya sesuatu, tapi dia juga masih ingin mencicipi sesuatu lainnya seperti itu. Oke, karena orang ini mungkin sedikit serakah seperti itu. Ataukah dia masih perlu belajar dari suatu kejatuhan atau suatu kebangkrutan di sini. Misalnya dulu dia pacaran sama Gemini, terus ataukah kalian misalnya dulu sudah pacaran, terus dia punya pasangan lain, dan pasangan lainnya dia di sini menghancurkan hatinya dia, terus dia kembali ke Gemini. Habis itu dia melakukan hal yang sama lagi. Kalian menerima dia kembali, dia merayu orang lain lagi. Seperti itu. Saya merasa orang ini punya hati yang membeku, terutama kalau dia punya masalah di dalam keuangan. Susah buat orang ini untuk berhubungan yang serius, saya rasa. Bukan hanya terhadap Gemini, terhadap semua orang yang dia ketahui atau dia miliki. Dan saya yakin ini bukan buat semua Gemini, jadi kalianlah sendiri yang tahu kalau ini energinya dia atau tidak. Oke, bagaimanakah keuangan atau pekerjaan di sini buat Gemini? Bagaimanakah keuangan buat Gemini di tahun 2023? Di sini ada Three of Wands. Saya merasa kartu ini mengingatkan Gemini, berkah itu tergantung dari pilihannya kalian. Jadi maksudnya di sini terkadang berkah di sini bukan selalu tentang keuangan, bisa juga tentang dirinya kita. Oke, poinnya di sini kalian akan mendapatkan berkah itu, tapi kalau kalian terlalu bangga terhadap hal itu, berhati-hati. Poinnya di sini jangan terlalu membanggakan tentang kesuksesan kalian. Misalnya tahun depan kalian diberikan berkah yang lebih, jangan terlalu bangga. Tetap bersyukur, tapi tetap bilang, oh ya, yang kuasa bisa saja mengambil berkah ini kapanpun dia inginkan. Jadi untuk saat ini saya diberikan kesempatan untuk merasakan berkah ini, untuk menikmati berkah ini. Saya sangat bersyukur seperti itu. Jadi kalian tidak usah
Tidak usah beli lipstik yang warna merah ngejreng seperti itu, pakai perhiasan emas sebanyak 100 kilogram, nanti lehernya kalian patah di sini. Pakai kalung yang seberat itu. Sorry. Jadi poinnya di sini seperti tadi, tetap humble, tetap rendah diri, walaupun rendah hati, maksud saya rendah diri, rendah hati. Oke, keuangan buat Gemini ada renewal. Tentang keuangan kalian juga di sini sepertinya kalian disuruh untuk memperhatikan tentang bagaimana caranya kalian di tahun kemarin menggunakan keuangan itu atau berkah itu. Kalau di tahun 2022 keuangan kalian bermasalah, lihatlah apa yang kalian lakukan. Kalau tahun depan kalian diberikan berkah itu, misalnya tahun ini tidak dapat kesuksesan secara finansial, jadi jangan melakukan hal yang sama seperti apa yang kalian lakukan di tahun 2022. Oke? Ada Queen of Pentacle. Jadi seperti tadi, saya merasa kalian akan mendapatkan atau diberikan kesuksesan itu. Akan tetapi jangan lupa untuk melihat bagaimana caranya kalian mengatur keuangan itu di tahun ini. Jangan melakukan hal yang sama. Oke? Kalian akan diberikan banyak berkah. Kalau kalian merasa tertarik misalnya untuk membantu seseorang, orang tua, saudara, teman misalnya, Gemini di sini, jangan takut untuk melakukan hal itu. Tapi pastikan juga kalian menyimpan uangnya kalian terlebih dahulu sebelum membantu orang lain, agar kalian juga tidak tergantung sama orang lain suatu hari nanti. Oke, kita akan ambil satu kartu lagi. Ada Queen of Wands. Saya merasa kalian akan belajar dari hal lama di sini, terutama di dalam tentang keuangan kalian. Kalian akan jauh lebih bijaksana di dalam mengatur keuangannya kalian. Mungkin di saat Gemini diberikan berkah ini atau rezeki ini, di tahun depan kalian sudah tahu apa yang mesti kalian lakukan. Oke, jadi saya tidak usah khawatir tentang keuangan Gemini di sini. Hanya saja seseorang yang perlu kalian perhatikan. Oke, bagaimanakah kesehatan buat Gemini di tahun 2022? Saya melihat the source di sini yang kuasa, ilahi, alam semesta, seperti itu. Jangan lupa berdoa mungkin, jangan lupa meditasi. Oke, kesehatan buat Gemini di tahun 2023. Kesehatan buat, thank you. Turning in, ya. Jadi di sini mungkin Gemini akan diberikan banyak ujian atau banyak orang yang akan memberikan banyak ocehan di sini. Oh Gemini, kamu harus mabuk-mabukan hari ini. Oh Gemini, kamu harus judi hari ini. Oh Gemini, kamu harus ini dan itu hari ini. Seperti itu. Cepat-cepat tanyakan ke dalam dirinya kalian. Kalau tahun ini kalian suka hura-hura misalnya, oh ya, tahun 2022 saya tidak menyimpan uang. Apa yang saya lakukan? Saya hura-hura. Jadi jangan melakukan hal itu lagi. Cepat-cepat berdoa, mungkin cepat-cepat minta bantuan kepada yang kuasa untuk melepaskan situasi yang akan menurunkan energinya Gemini. Poinnya di sini kalian disuruh untuk lebih banyak meditasi, lebih banyak berdoa mungkin. Participation. Saya merasa kalian bisa menyeimbangkan di dalam kesehatan kalian di sini. Kalian bisa menyeimbangkan di antara positif dan negatif, ataukah di antara bagus dan tidaknya. Jadi mungkin kalian sudah belajar mungkin saat ini, oh ya teman saya yang ini
dia bagus buat saya. Dan teman saya yang lagi satunya tidak bagus buat saya, tapi saya tidak akan menelantarkan teman saya ini hanya karena dia masih lemah. Saya tetap akan menjaga pertemanan ini, hanya saja saya tidak akan mau mabuk-mabukan ataukah mau hura-hura dan sebagainya. Postponement. Oke, di sini buat Gemini, kalau di tahun ini kalian ada rencana misalnya, oke, tahun depan New Year Resolution-nya Gemini di sini, mungkin tahun depan kalian ingin berhenti makan daging misalnya selama 1 tahun kalian ingin vegetarian. Jadi di sini kartu postponement di sini mengingatkan Gemini, jangan menunggu-nunggu lagi. Kalau kalian sudah ada rencana di sini untuk melakukan hal itu, apalagi bagus buat kesehatannya kalian, jangan ditunggu-tunggu. Oke. Kita akan ambil satu kartu lagi tentang kesehatan buat Gemini. Traveling. Buat kalian yang akan melakukan suatu perjalanan di sini juga, kalian disuruh untuk berhati-hati, kesehatan kalian perhatikan. Dan kartu ini saya merasa mengingatkan Gemini, hanya kalian sendiri yang bisa menjaga kesehatan itu. Dan itu tugasnya kalian sendiri. Karena di kartu ini sebenarnya ada satu orang yang naik gunung ini, dan dia sendiri. Jadi kalau kesehatan kalian bermasalah di sini, ketahuilah hal itu terjadi karena pilihan kalian sendiri. Oke, dan ingat kesakitan yang kita miliki ini hanyalah pengalaman. Jadi bilang kepada badannya kalian, kesakitan ini bukan saya. Kesakitan ini hanyalah pengalaman yang saya pilih di kehidupan ini. Jadi saya bisa melepaskan pilihan saya ini. Karena saya yang sebenarnya adalah suatu cahaya yang sangat murni, suatu cahaya yang sangat penyayang terhadap segala hal, terhadap dirinya saya dan sebagainya. Karena kesehatan yang terjadi di sini kalau kita sakit itu karena misalnya kita makan makanan yang kurang sehat, selalu stres, selalu depresi, dan kita yang memilih hal itu. Oke. Jadi di sini seperti tadi saya merasa mungkin juga Gemini kalian akan seperti perlu perlu meningkatkan kesehatan kalian dengan jalan yang pelan-pelan. Seperti kalau kalian mendaki di sini, jangan mendaki cepat-cepat, nanti kalian terguling. Dan lakukan sedikit demi sedikit. Terutama kalau dari tahun ini Gemini sudah bilang, oke Kak, tahun depan saya akan mulai olahraga, saya akan mulai minum air yang lebih banyak, saya akan mulai berdoa lebih banyak, meditasi lebih banyak, melepaskan orang-orang yang tidak sesuai dengan saya. Seperti itu. Lakukan sedikit demi sedikit. Berhati-hati, pelan-pelan. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.